Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana semua teman-teman sekalian? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan juga semangat dalam melakukan pembelajaran. Untuk pertemuan ke-21 ini, kita akan membahas bab syarat dan tasbih-tasbihnya Al-Fatihah ketika melakukan sholat. Nah, Ibu pernah memberikan contoh bagaimana cara membaca surah Al-Fatihah dan juga tasawuf akhir di video. Ibu memberikan contoh itu karena memang Fatihah dan juga tasawuf akhir itu adalah salah satu syarat sahnya sholat. Agar ketika kita membaca surah Al-Fatihah dan tasawuf itu benar dan sholatnya sah. Sebelum kita memasuki ke materi, mari kita membaca surah Al-Fatihah bersama-sama dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Faslun syurutul Fatihati asyaratun. Syarat-syarat Fatihah itu ada 10. At-tartibu yang pertama berurutan, wal muwalatu yang kedua terus-menerus, wa mura'atu hurufiha yang ketiga menjaga huruf-hurufnya Fatihah, wa mura'atu tasydidatiha yang keempat menjaga tasydid-tasydidnya Fatihah, wa alla yaskuta saktatan tumilatan yang kelima tidak berhenti lama antara ayat-ayat Fatihah, wala qasyratan yaqsyudu biha qat'al qiraati dan tidak berhenti sebentar dengan niat memutuskan bacaan. Wa qira'atu kulli ayatiha wa minhal basmalah. Yang keenam, membaca setiap ayat-ayat Al-Fatihah termasuk basmalah. Wa adamul lahni tufilli bil ma'na yang ketujuh, tidak lahan atau tidak menggunakan lahan atau nada irama bacaan yang dapat merubah makna. Wa takuna halatan dia bifil fardhi. Yang kedelapan, membaca surah Al-Fatihah dalam keadaan berdiri ketika sholat fardu. Wa yusmi'an nafsahu qira'ata. Yang kesembilan, mendengarkan bacaan Al-Fatihah untuk dirinya sendiri. Wa alla yatakhallalaha dzikrun ajnabiyyun. Yang ke-10, tidak menyela-nyelai surah Al-Fatihah dengan zikir yang lain. Tasyrut tasdidatul Fatihati arba'a asyaratan. Tasdidnya Fatihah itu ada 14. Bismillahirrahmanirrahim yang pertama, di atas lam jalalamnya lafaz bismillah. Ar-Rahmani fawqar ra'i yang kedua, di atas ro-nya lafaz Ar-Rahmani. Yang ketiga, Ar-Rahimi fawqar ra'i yang ketiga, di atas ro-nya lafaz Ar-Rahimi. Alhamdulillahi fawqa lamil jalalati. Yang keempat, di atas lam jalalahnya lafaz Alhamdulillahi Rabbil alamin fawqal ba'i. Yang kelima, di atas ba-nya lafaz Rabbil alamin. Yang keenam, Ar-Rahmani fawqar ra'i. Yang keenam, di atas ro-nya lafaz Ar-Rahmani. Yang ketujuh, Ar-Rahimi fawqar ra'i. Yang ketujuh, di atas ro-nya lafaz Ar-Rahimi. Maliki yaumiddin fawqal dali. Yang kedelapan, di atas dalnya lafaz Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu fawqal ba'i. Yang kesembilan, iyyaka na'budu
fawqal ya'i, di atas ya-nya lafaz iyyaka na'budu, iyyaka nasta'inu fawqal ya'i. Yang ke-10, di atas ya-nya lafaz iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim fawqash syadi. Yang ke-11, di atas syadnya lafaz ihdinas syiratal mustaqim, syiratal ladzina fawqal lam'i. Yang ke-12, di atas lamnya lafaz syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin fawqad dodi wal lam. Yang ke-13 dan 14, di atas dodnya dan lamnya lafaz an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Syarat-syaratnya Fatihah itu ada 10. Yang pertama tartib, artinya ketika seseorang melakukan sholat dan ketika membaca Fatihah itu harus berurutan antara ayat yang pertama dengan ayat sampai ayat ke-7 itu harus berurutan bacanya. Yang kedua terus menerus, artinya tidak ada jeda ketika membaca surat Al-Fatihah. Tidak berhenti, tidak melakukan hal yang lain ketika membaca surah Al-Fatihah. Yang ketiga, memperhatikan huruf-hurufnya Fatihah. Artinya ketika seseorang membaca Al-Fatihah itu harus memperhatikan huruf-hurufnya, tidak mengganti huruf-hurufnya Fatihah, tidak mengganti yang asalnya huruf H menggunakan H, tidak boleh. Misalkan Ar-Rahmanir-Rahim itu kan menggunakan huruf H, tidak boleh membacanya Ar-Rahmanir-Rahim. Itu salah, karena artinya dia tidak memperhatikan huruf-hurufnya Fatihah. Yang keempat, memperhatikan tasydid-tasydidnya. Nah, setelah bab ini, syarat-syarat Fatihah ini, kita akan membahas tasydidnya Fatihah. Artinya ketika seseorang membaca surah Al-Fatihah itu harus menerapkan atau menggunakan tasydidnya yang ada di surah Al-Fatihah. Contoh misalkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, lafaz yang tadi itu mempunyai di atasnya itu ada tasydidnya dan harus menggunakan tasydid di lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, harus jelas tasydidnya. Yang kelima, tidak berhenti lama ataupun sebentar dengan niat memutuskan bacaan. Jadi ketika kita membaca surah Al-Fatihah dan sholat itu tidak boleh berhenti lama ataupun berhenti sebentar dengan niat memutus bacaan. Itu tidak boleh berhenti lama, kecuali misalkan seseorang itu lupa atau bahasanya itu atau bodoh, terus lupa, terus itu. Nah, maka diperbolehkan asalkan dia tidak ada kesengajaan untuk berhenti lama ataupun sebentar ketika membaca surah Al-Fatihah. Yang keenam, membaca semua ayat Al-Fatihah dan basmalah adalah termasuk dari salah satu ayat Al-Fatihah. Jadi ketika membaca surah Al-Fatihah itu pertamanya harus diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketujuh, tidak menggunakan lahan atau nada irama bacaan yang dapat merubah maknanya. Contoh, misalkan lahan di sini itu contohnya misalkan cadel. Kalau cadel ini, kalau misalkan bawaan dari lahir dan benar-benar dia tidak bisa mengucapkan huruf R,
Ar-Rahmanir-Rahim. Contoh misalkan. Nah, kalau misalkan lahirnya itu di atas kesengajaan, maka Fatihahnya harus berulang dari awal. Kalau misalkan cadilnya itu bawaan dari lahir, itu tidak apa-apa, artinya tidak ada kesengajaan ketika seseorang tersebut itu tidak bisa mengucapkan huruf Ra. Yang ke-8, membaca surah Al-Fatihah dalam keadaan berdiri ketika sholat fardu. Artinya ketika seseorang membaca surah Al-Fatihah dan ketika melakukan sholat fardu itu harus berdiri ketika membaca surah Al-Fatihah. Namun bagaimana jika seseorang tersebut itu tidak mampu untuk berdiri, maka boleh seseorang tersebut membaca surah Al-Fatihahnya dalam keadaan duduk. Misalkan tidak bisa duduk, maka boleh tidur miring. Kalau misalkan tidak bisa tidur miring, maka boleh tidur terlentang. Atau misalkan tidak bisa tidur terlentangnya, maka diperbolehkan menggunakan isyarat jari. Kalau misalkan isyarat jarinya tidak bisa lagi, maka boleh menggunakan isyarat mata. Yang terpenting, poin di sini itu adalah membaca surah Al-Fatihah dalam keadaan berdiri ketika sholat fardu itu jika seseorang tersebut itu mampu untuk berdiri. Yang ke-9, mendengarkan bacaan Al-Fatihah untuk dirinya sendiri. Artinya ketika seseorang membaca surah Al-Fatihah ketika sholat, itu dia bisa mendengarkan apa yang dia ucapkan. Namun jika seseorang tersebut sholatnya itu di tempat yang berisik atau ramai, itu tidak apa-apa, dia tidak mendengar apa yang dia bacakan. Yang ke-10, tidak menyela-nyelai bacaan surah Al-Fatihah dengan zikir yang lain. Yang tidak diperbolehkan, contohnya misalkan zikir yang tidak diperbolehkan itu, walaupun dia menambahkan zikir seperti menjawab atau ketika ia bersin, kita otomatis mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah. Nah, ketika kita membaca surah Al-Fatihah lalu dia bersin dan mengucapkan Alhamdulillah, itu tidak diperbolehkan. Walaupun dalam hal menjawab Alhamdulillah ketika bersin itu sunnah, namun ketika kita dalam keadaan membaca surah Al-Fatihah ketika sholat itu tidak diperbolehkan. Artinya ketika seseorang tersebut mengucapkan Alhamdulillah ketika membaca Al-Fatihah, itu harus mengulang Al-Fatihahnya lagi. Yang diperbolehkan itu seperti apa? Boleh menyela-nyelai zikir yang lain. Ini sebenarnya bukan zikir. Yang diperbolehkan itu adalah menjawab aminnya imam ketika imam selesai membaca surah Al-Fatihah. Nah, walaupun kita membaca surah Al-Fatihahnya belum selesai, misalkan baru ayat ke-6, nah itu tidak apa-apa ketika kita baru membaca surah Al-Fatihah 6 ayat lalu kemudian amin dan dilanjutkan dengan ayat ke-7-nya Al-Fatihah, itu tidak apa-apa, tidak membaca Fatihahnya. Diulang, yang diperbolehkan itu hanya menjawab aminnya imam ketika imam telah selesai membaca surah Al-Fatihah, dan tidak diperbolehkan walaupun zikirnya itu adalah hal yang sama seperti menjawab orang yang bersin. Contohnya menjawab yaitu dengan Alhamdulillah. Tasydidnya Fatihah itu ada 14. Yang pertama, tasydid huruf lam jalalahnya pada lafaz bismillahi, yaitu di lafaz Allah atau lam jalalah. Lam jalalah itu adalah lafaz Allah. Allah di atas di lafaz Allah itu ada tasydidnya, kita bisa melihatnya. Yang kedua, tasydidnya huruf ro pada lafaz Ar-Rahmani.
Jadi Ar-Rahmani, ar-Ra-nya itu harus jelas ada tasydidnya. Yang ketiga, tasydidnya huruf ra pada lafaz Ar-Rahimi. Ar-Rahim. Yang keempat, tasydid lam jalalahnya pada lafaz Alhamdulillahi. Alhamdulillahi. Yang kelima, tasydid huruf ba-nya lafaz Rabbil alamin. Rabbil alamin. Yang keenam, tasydid huruf ra-nya pada lafaz Ar-Rahmani. Yang ketujuh, tasydid huruf ra-nya pada lafaz Ar-Rahimi. Yang kedelapan, tasydid huruf dal-nya pada lafaz Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Yang kesembilan, tasydid huruf ya pada lafaz Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Yang kesepuluh, tasydid huruf ya pada lafaz Iyyaka nasta'in. Yang ke-11, tasydid huruf syadnya pada lafaz ihdinas syiratal mustaqim. 12, tasydid huruf lamnya pada kalimat syiratal ladzina. 13 dan 14, tasydid dod dan lam pada kalimat an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Do dan lamnya itu ada tasydidnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita telah selesai membahas bab tentang syarat dan tasydidnya surah Al-Fatihah. Jika ada pertanyaan, silakan teman-teman bertanya melalui komentar video atau grup WhatsApp. Jika ada pertanyaan, silakan. Yuk kita berpikir kritis sedikit-sedikit. Apalagi di dalam buku ini harus jelas. Banyak sekali contoh-contoh yang kita temukan. Bagaimana sih ketika bagaimana ketika dalam keadaan seperti ini kita harus bagaimana? Nah, itu kita harus menanyakan. Atau pengalaman teman-teman ketika melakukan baca Al-Fatihah, atau tetangganya bacaannya begini Bu, kira-kira 1 jam. Nah, kalian harus menanyakan itu. Kita harus teman-teman harus berpikir kritis. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.